Nah, tapi laisa kamisli itu kan batal, Pak. Pak. Sebenarnya bukan Tuhan yang laisa kamisli sayun, bukan Tuhan yang bukan berupa apa-apa dan bukan berupa siapa-siapa. Manusia inilah yang bukan apa-apa, manusia inilah yang bukan siapa-siapa. Jadi Siapa-siapa? sesungguhnya manusia inilah yang laisa kamisli sayun. Karena kita terbentur Allah laisa kamitslihi syai'un, sampai kapan kita tahu bahwa apa-apa ini Allah? Sampai kapan kita tahu bahwa siapa-siapa ini Allah? Kang Tom, silakan, apa pendapatnya? Nggak ada, Kang, hanya itu aja dengerin, Kang. Alhamdulillah. Kalau dengerin sambil di mute, mute-nya ya Kang Mas ya. Oke. Biar tidak mantul suaranya. Terima kasih. Jadi memang manusia di dalam perjalanannya terhenti, tidak bisa menembus laisa kamitslihi syai'un. Kenapa? Karena manusia takut menembus diri manusianya sendiri. Takut manusia tidak bisa jadi Tuhan lagi. Cara menembusnya, Pak Ustadz Enjoy, apa yang ditembus sih itu tadi? Apa maksudnya? Ditembus cara menembusnya ya jangan menembus. Enjoy saja. Kalau manusianya masih merasa menembus, berarti kan masih manusianya. enjoy saja sih. Nah, puncaknya di enjoy Kang Mas. Makanya Anda saya bawa langsung ke tempatnya agar tidak sulit-sulit lagi. Tapi gini, Pak Ustadz Enjoy. Iya. Bagaimana pemahaman Pak Ustadz Enjoy tentang alam gaib? Sebentar Kang Mas. Kita sambut dulu bunda kita Bu Nadia. Salam hormatku, assalamualaikum, sehat selalu, bahagia selalu. Bu Nadia hadir. Dia dulu makan kopi ya. Mungkin Bu Nadianya lagi nyimak wae. Kang Zai, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, semoga yang ada di sini, Kang Mas semuanya, semoga berbahagia, enjoy saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi memang di kajian Uripe Allah ini Kang Mas membawa manusia kepada tempat yang sesimpel-simpelnya agar tidak capek-capek lagi dengan kendaraan kemanusiaannya, ya kan? Kendaraan kemanusiaannya. Nah, selama ini kan manusia ibadah, sholat, berzikir, mencari ilmu, kan memakai kendaraan manusianya yang merasa bisa begituan. Tapi kan sampai selama-lamanya ya tidak akan selesai, Kang Mas. Kayak mana tuh Pak Ustadz Enjoy? Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu, bagaimana pemahaman Pak Enjoy? Alhamdulillah, kalau pemahaman saya, Nabi Muhammad tidak pernah Isra Mi'raj. Itu pemahaman saya. Kenapa? Karena yang Isra Mi'raj ya Allah sendiri. Wong Nabi Muhammad tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, kok bisa Isra Mi'raj? Ya, ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad, yang memperjalankan hambanya. Kan hambanya tidak bisa berjalan, hanya diperjalankan. Berarti yang Isra Mi'raj siapa?
Iyalah Pak Ustaz Enjoy, tapi kan itu memberi suatu gambaran yang secara real, yaitu Ya, dikaji gitu, ya betul. dikaji secara apa, ilmu fisika atau ilmu kimia itu ilmu apa sih? Udah realita sih. Memang kalau kita sibuk dengan gambaran-gambaran, Kang Mas, kita tidak akan menemukan siapa yang menggambar. Kita hanya sibuk memandang gambaran-gambaran saja. Kita tidak mau sibuk mencari siapa sih yang menggambar saya ini. Iya, yang menggambar Pak Ustadz Enjoy itu yang menjadi menciptakan Pak Enjoy sesuai dengan konsep kebenaran kan. Nah, kebanyakan kita selama ini menyaksikan hanya fokus kepada Muhammad. Padahal Muhammad itu tidak ada bila tidak ada hidup yang ada pada Muhammad. Iya enggak? Contoh suri tauladan saja sih. Nah, pada intinya agama rahmatan lil alamin ini maknanya sudah dicontohkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sudah tak merasa lagi ada Muhammadnya. Ahmad bila mim, Ahmad tanpa mim. Apa mim itu? Sudah mati Ahmadnya, maka dari itu Ahad. Sehingga Ahad, yaitulah yang dimaksud Isra Mi'raj. Allah sendiri yang Isra Mi'raj. Maka dari itu diceritakan ketika Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj maka membawa sholat. Maknanya ketika kita sudah diperjalankan Allah, yaitulah sholat itu. Minum kopi, sholat, bicara, sholat, makan, minum, sholat, merokok, sholat. Tapi manusia tidak percaya, ya salahnya sendiri. Lanjut. Yuk ngopi-ngopi, Kang Mas. Siap. Ngopi, Kang Mas. Makanya di bawah yang sesimpel-simpelnya kadang manusia tidak mau. Aku tetap melewati jalan yang sulit. Ditunjukkan yang mudah, tapi kebanyakan manusia masih mencari jalan yang sulit. Iya enggak, Kang Mas? Jalan yang mudah itu, maka itu dengan ilmu hidup mudah, dengan agama hidup teratur. Dengan budaya hidup indah menurut manusia. Jadi sebenarnya mungkin ada pendapat lain Bu Nadia atau Kang J yang lain. Ini suaranya kok dubbing ya, ini suaranya ya. Mohon di mute semuanya ya. Mungkin karena dubbing ya suaranya. Coba nih mute kan Pak. Tapi mute dari Pak Ustadz Enjoy sih harus mute. Dari Pak kita nggak bisa. Mute dari Pak Ustadz Enjoy sih. Ya coba saya mute semua ya. Biar satu-satu yang bicara. Silakan, saya persilakan yang mau menambahkan bisa buka mic-nya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tanya jawabnya dengan Kang Hendry. Gimana apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa mudah dipahami? Apa masih sulit? Kalau yang Pak Ustadz Enjoy sampaikan itu, ya tapi harus memahami dulu sih, kan gitu. Harus memahami dulu bagaimana rukun dan syaratnya untuk memahami itu, biar kita sama-sama tahu untuk cara tata caranya teknis seperti yang Pak Enjoy sampaikan. Itu biar akal dan pikiran kita nih masuk gitu Pak Ustadz Enjoy. Tapi saya insya Allah pasti yang Pak Ustadz Enjoy sampaikan itu udah masuk saya, tapi tak tahu yang teman-teman yang lain. Maka ganjalan
satu-satunya yang ada pada diri manusia, sehingga manusia tidak dapat kembali kepada Tuhannya karena manusia intinya tidak mau mati seperti di judul ini, sehingga sulit memahaminya. Kenapa? Karena manusianya merasa paham atau manusianya masih merasa tidak paham. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa paham, dan manusia itu juga tidak bisa tidak paham, karena sesungguhnya manusia itu adalah pembendaraan Tuhan. Yang memahami, ya enggak Kang Mas? Yang memahami, memberi paham, semua kan, semua dari yang tunggal, itulah istilahnya. Nah, kalau Anda sudah memahami semua dari Allah, kalau sudah paham Allahnya, kan enjoy Kang Mas. Ya, santai saja, kita lihat aja sebagai saksi sih, anggaplah sebagai saksi. Mereka bilang menjadi saksi, tapi apa yang disaksikan pun nggak tahu itu. Memang manusia harus tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena manusia tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kenapa? Karena manusia tidak ada. Sesungguhnya tidak ada manusia. Karena manusia yang merasa ada, ya disitulah kebelibetnya manusia, terbelenggunya manusia, terpenjaranya manusia dengan dirinya sendiri.